Apa kabar pemirsa Unas TV? Nake Muhammad Rapli Irfandi. Sanaranuku akule asigapa gite ngasing. Tri Unas jeli. Kami nemine kupasadiangki kabara akulia ni tapaki. Tekat ngasing. Senat Akademik Universitas Hasanuddin anggalar ki rapa paripurna. Yami lalana rapaka dicarita pasala zamanna rektor Universitas Hasanuddin. Di lalana tahun rosak murang puluh talu siagang ane tau ngadak kaya. Ane rapaka yami antu nigalara asuran Senat Akademik Universitas Hasanuddin. Lalana rapaka ni minasai ngasengi ni pasek re sumangakna lalang angentengang bajikna Universitas Hasanuddin. Ane rapaka ni papawilikana di pangulunna Senat Akademik Universitas Hasanuddin. Yami Profesor Baharuddin Talib. Lek bakinjo nisambungi pole ni papawilikana laporanna rektor Universitas Hasanuddin tahun rosak burang pulon talu. Lalana laporan napabatuang rektor Universitas Hasanuddin yami pole napabatuang sikuntu panggapa yang nagapaya lalana tahun rosak burang pulon talu. Pertama para pemirsa, saudara-saudara setanah air dan juga tentu Sivitas Akademika Unas, hari ini adalah Jumat berkah karena oleh Ketua Senat Akademik membuat terobosan baru untuk adanya laporan rektor di tahun sebelumnya dan outlook tahun berjalan. Sehingga hari ini rektor diminta untuk menyampaikan capaian-capaian di tahun 2023 dan rencana-rencana strategis di tahun 2024. Bukan hanya oleh Senat Akademik yang hadir, anggota pimpinan dan anggota, tapi juga pimpinan anggota Dewan Profesor. Sehingga informasi ini penting untuk diketahui secara umum oleh seluruh petinggi Senat Akademik dan Dewan Profesor dan juga seluruh anggota. Tapi sesungguhnya juga merupakan momentum untuk kita menyatukan semangat, keinginan untuk berkolaborasi di dalam mencapai hal-hal baik yang kita rencanakan di tahun 2024. Karena sekali lagi saya ilustrasikan bahwa kita semua di sini bukanlah semacam pengamat dan penonton sepak bola di mana pemain bola kita komentari dan suruh berbuat sesuatu, tapi sebenarnya kami semua sekaligus adalah pemain bolanya. Kita adalah total football player yang mana kita berperan di lini masing-masing. Untuk supaya tujuan universitas untuk kemaslahatan bangsa, membantu masyarakat di dalam mengatasi berbagai macam kendala, meningkatkan kemampuan SDM dan lulusan yang semakin berdaya saing dan seterusnya, kemudian bisa kita capai bersama. Lalana rapaka nisare pakule Dewan Profesor siagang ia ngasem panguluna Universitas Hasanuddin. Solanna asare sanang kaminan bajika napilak bajiki Universitas Hasanuddin. Jadi tadi saya sudah sampaikan, paparkan berbagai capaian di tahun 2023 yang mungkin nanti para pemirsa bisa lihat dalam infografis yang akan disampaikan juga oleh Unas TV. Beberapa capaian menonjol di tahun 2023. Bukan hanya pertama kali kita mendapatkan gold untuk SNI Award, tapi juga kita mendapatkan beberapa peringkat-peringkat yang luar biasa. Kita SDG secara nasional oleh Bappenas, kita peringkat 2 secara nasional. Untuk Kemendikbudristek oleh Menteri kita sendiri mengevaluasi seluruh universitas di Indonesia berdasarkan indikator yang dibuat oleh kementerian, kita itu nomor 4 secara nasional ya, dan serangkaian prestasi-prestasi lainnya. Sehingga alhamdulillah tahun 2023 berkah buat Unhas, hasil dari kekompakan dan juga kerja keras, kerja cerdas seluruh Sivitas Akademika, termasuk jangan lupa tahun 2023 adalah tahun bertaburan bintang-bintang prestasi untuk mahasiswa ya. Puluhan medali emas di level internasional, apalagi di level nasional, sehingga melibatkan lebih dari 1.000 mahasiswa Unas terlibat dalam berbagai ajang kompetisi, sehingga prestasi kita luar biasa. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk melatih juga para mahasiswa kita untuk kemudian kelak memiliki spirit ya, fighting spirit yang positif, bahwa dengan bekerja cerdas, bekerja kompak, ini masalah teamwork ya, insya Allah akan ada reward, akan ada hasilnya. Dan hari ini kita kombinasi seluruh capaian itu baik oleh Sivitas Akademika dalam arti dosen, juga mahasiswa, dan tentu disupport oleh Tendik juga yang semakin baik. Sehingga mudah-mudahan di tahun 2024 Unhas semakin jaya dan prestasi-prestasi insya Allah kita ukir untuk kebanggaan Universitas Hasanuddin.
Lalanggau pasara sertifikasi kompetensi asesor 1 LSP Universitas Hasanuddin, revokasi Universitas Hasanuddin, yami gau lulusukna paranna asesor, yalik baka aminawang panguji di lembaga sertifikasi profesi Universitas Hasanuddin. Tujunna anne pasare sertifikasi ya, yami antu nisare pakkulle di paranna tau lulus ka, siagang anjo napakalik baka panguji sikuntu lekba nisareang. Ya baik, jadi apa namanya untuk yang namanya sertifikasi kompetensi itu masing-masing diawasi oleh BNSP. Jadi apa yang sudah dilakukan, kemudian nanti hasil yang diperoleh, hasil asesor asesor yang sudah dilakukan itu kepada mahasiswa nantinya itu akan ada pemantauan, akan ada evaluasi. Jadi mereka juga punya logbook. Jadi nanti kalau misalnya ini kan ada masa berlakunya juga. Jadi kalau misalnya sertifikat ini biasanya 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun itu dia harus melakukan perpanjangan. Dan perpanjangan itu ada beberapa berkas atau kelengkapan yang harus dimiliki, termasuk tadi itu adalah logbooknya. Apa-apa kegiatan-kegiatan apa saja ini. Dan kalau mudah-mudahan dari mereka yang ikut ikut uji itu tidak ada yang komplain, ya. Biasanya ada yang komplain, ada yang ini. Itu ada yang ketidakadilan misalnya dalam melakukan uji kompetensi, itu biasanya ada laporan kepada BNSP. Nah, itu adalah bisa jadi tidak akan perpanjang dia punya sertifikat. Dr. Amiruddin, yami pangulunna Ika Universitas Hasanuddin, angkanai niak laporan baturi Badang Nasional sertifikasi profesi, angkanai solanna tena niak gau tane minasai lalanna pangujia niaka. Iya, saya kira ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan strategis bagi Fakultas Vokasi, karena kita tahu bahwa Fakultas Vokasi itu kan mendidik mahasiswa untuk menghasilkan mahasiswa yang kompeten, dalam artian bahwa program-program studi yang ada itu akan menghasilkan mahasiswa selain memiliki ijazah sarjana terapan juga memiliki sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu saya kira dengan pelatihan asesor kompetensi ini sesuatu yang sangat berkaitan dengan apa yang menjadi program Fakultas Vokasi, karena kami selalu memiliki program bahwa semua dosen-dosen Fakultas Vokasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi, karena kalau dia nanti akan menghasilkan mahasiswa yang memiliki sertifikasi kompetensi, tentu dosennya juga harus. Oleh karena itu program sertifikasi kompetensi di Fakultas Vokasi itu adalah suatu hal yang wajib. Dan ini juga akan nanti menjadi bagian yang juga akan mampu kita akan kembangkan, bukan saja pada level Universitas Hasanuddin, tetapi kita akan bekerja sama, karena di Fakultas Vokasi kita punya banyak mitra. Karena kita menerapkan sistem pembelajaran yang melibatkan praktisi mengajar. Tentu dengan mitra-mitra ini kita harapkan kita nanti membangun kompetensi yang sinergis baik secara internal Unhas maupun dengan mitra-mitra kita. Nasambungi pole Profesor Muhammad Restu, iami sikuntu dekan Fakultas Vokasi. Anne progranga kami namparalui ni gaukang sabakna riallo riboko napak jari pikiran na pasikolaya anjari baji. Siagang napakabaji tongi pikiran na tupan ritaya. Di alonna Kamisi 25 Januari Rosabu 24 di ruang gau A Universitas Hasanuddin, Tony Wenas yami sikuntu panguluna PT Freeport Indonesia, Turuki Aminawang Rigau Nigalaraka, Solanna Annegau di Panjari Universitas Hasanuddin, kampus PTNBH. Di alonna Kamisi 25 Januari Rosabu 24 di ruang gau A Universitas Hasanuddin, Tony Wenas yami sikuntu panguluna PT Freeport Indonesia, Turuki Aminawan Rigau Nigalaraka, Solanna Annegau na Panjari Universitas Hasanuddin, kampus PTNBH. PT Hadin Metafisi Akademika nia 5 anak perusahaanna, lalami PT Hasanuddin Agrivisi Internusa, PT Unhas Hotel Convention, PT Hadin Kot Nusantara, PT Hadin Bumidaya, dan PT Hadin IT Solution. Anne mengasing sikuntu perusahaan lampakasaki kaintinganna Universitas Hasanuddin. Anne gauka ni pangului Tony Wenas, tujunna ni pakasaki jamanga, solanna asama turuki pikiranna anak perusahaan niaka. Tripantama gau paranna pangulu perusahaan, solanna baji niatoro pasala niaka.
siagang ni pakabajiki pangintinganna. Anjari seere Pangulo, loya pakabiasana rilalanna Pak Julu-Juluanga, Tony Wenas angirangi pamikiran kami nambaji. Di papilajarang solanna napakabajiki Pak Julu-Juluanga, pangintinganna anjari baji. Jadi memang tadi diskusi yang cukup baik dengan holding company Hadin dan juga anak-anak perusahaannya. Memang kita diskusi untuk membicarakan peluang-peluangnya seperti apa sih. Ini kan Unhas punya aset yang besar sekali. Sayang kalau tidak dikelola secara bisnis gitu kan. Universitas yang melaksanakan akademiknya, ya holding company ini yang dibentuk ini merupakan bisnis dari aset-aset yang ada itu. Ibaratnya bukan cuman yang kecil-kecil, ya mulainya dari kecil, tapi harus tetap punya mimpi besar. Mimpi besar karena asetnya besar. Kalau asetnya besar sayang kalau tidak dikelola. Kalau bisa dikelola kan Unhas akan bisa membiayai seluruh proses belajar mengajar ini secara 100% sebagai salah satu dari PT MBH gitu kan. Jadi diskusinya baik dan semoga kedepannya bisa dicapai apa yang diharapkan. Pertama kan perencanaan jangka panjang lah, jangan buat perencanaan jangka pendek. Perencanaan terus jangka panjang karena kan perusahaan ini kan akan tetap beroperasi 25 tahun, 30 tahun ke depan. Kita harus bikin long term vision. Think big, start small, and have to act now. Oh jadi begini, kalau namanya saya akan kerja bukan cuma di Freeport aja, saya ada 10 perusahaan multinasional saya sudah pernah kerja. Jadi setiap saya kerja dimanapun juga saya selalu belajar sesuatu yang baru. Dan sampai saat ini juga saya masih belajar sesuatu yang baru. Dan untuk itu menerapkan kepada setiap jenis usaha ya perlu nggak semuanya sama kan. One size doesn't fit all. Nah, untuk usaha yang seperti ini atau berbeda lagi cara penanganan, tapi tentu semuanya itu dengan teori-teori manajemen dan pada prinsipnya adalah perusahaan itu tempat untuk mencetak untung, membuat untung. Jadi tujuan perusahaan adalah mencari keuntungan, namanya perusahaan. Kalau yayasan sosial itu melaksanakan kegiatan sosial kan. Kalau perusahaan itu mencari untung, jadi tapi dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan undang-undangan dengan etika bisnis yang baik. Dan ini yang harus ditanamkan. Tapi peluang-peluang usaha itu harus ditangkap, apapun peluang usaha itu. Dan harus berusaha untuk mempunyai visi menjadi perusahaan besar. Jangan mempunyai visi, oh yang kecil aja kita udah cukup kok. Ya itu pilihan, tapi untuk Unhas mungkin bukan itu. Sebaiknya untuk punya visi yang jauh ke depan dan yang besar gitu. Karena Unhas besar. Ya perusahaan itu kan nggak selalu untung, ada kadang-kadang juga rugi. Tapi segala sesuatu kan harus dipersiapkan, harus direncanakan dengan baik. Harus direncanakan dengan baik dan dipersiapkan dengan baik. Dan perencanaan harus dibuat, ada banyaklah teori mengenai perencanaan. Universitas Hasanuddin Fakultas Ekonomi dan Bisnis pasti tahu persis perencanaan itu seperti apa. Saya bisa menjelaskannya tapi panjang lebar pasti. Tapi kan semuanya harus terukur, smart, specific, measurable, achievable, and timely. Ada teori-teori manajemen seperti itu. Ya, itu diterapkan lah. Kan nggak sulit, tapi tentu dengan cara yang dengan diligent, prinsip kehati-hatian, dengan insting bisnis juga perlu ada, sehingga memang networking atau bicara-bicara dengan pebisnis yang lain juga penting. Jangan pakai kacamata kuda aja gitu dong. Annegau ni Pangului Tony Wenas dapat cinikan ki angkanaya sanna paraluna ni pasama turukangi jamanga solanna laceri kaintenganna Universitas Hasanuddin anjari kampus PTNBH. Antu kabar kesumpade anjari panongko pasigo panta anni alloa tarusuki ancini Unhas Daily Tri Unhas TV nakke Muhammad Rafli Irfandi asurang agang-agangku palakana segang undur kale.